Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah keluar darah membatalkan wudhu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarnya najis dalam tubuh ada 3 kondisi. Yang pertama, jika bentuknya kencing dan kotoran dan keluar dari saluran normal, maka hal ini membatalkan wudhu berdasarkan dalil dari kitab dan sunnah serta ijma, yaitu surat Al-Maidah ayat 6 seperti yang sudah saya bacakan, sering saya bacakan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna idza kunna safarun ala tamzi'a khifafana salasata ayamin wa layalihina illa min janabatin walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Sahahahu Al-Albani fi Sahih At-Tirmidzi. Adalah Rasulullah SAW memerintahkan kita jika kita melakukan safar agar jangan mencabut kuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali dari junub. Akan tetapi kalau sekedar buang air besar, kencing dan tidur tidak apa-apa. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Dalam Sahih At-Tirmidzi menyebutkan buang air besar, buang air kecil dan tidur, hal itu karena semuanya pembatal wudhu. Kemudian yang kedua, jika kotoran atau kencingnya keluar dari saluran yang tidak normal, seperti halnya terhadap orang yang sehabis melakukan operasi lalu dibuatkan saluran keluar di salah satu bagian perutnya, maka hal ini merupakan pembatal wudhu, karena dalil sebelumnya menunjukkan bahwa perkara yang membatalkan wudhu adalah keluarnya kencing dan kotoran, dan keumumannya mencakup apabila keluar dari saluran normal ataupun tidak. Dan yang ketiga, jika najis yang keluar dari badan bukan merupakan kotoran atau kencing, misalnya keluar darah dari anggota tubuh, ini merupakan perkara yang diperselisihkan para ulama atau ikhtilaf. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, membatalkan wudhu mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW bagi wanita istihadah, innama dzalika irkun fatawaddu'i likulli sholatin. Sesungguhnya itu merupakan darah biasa, maka hendaklah, atau darah penyakit, maka hendaklah engkau berwudu setiap kali sholat. Hadis tersebut disebabkan tentang sebab diwajibkannya berwudu karena darah tersebut merupakan darah normal, maka seluruh darah dianggap demikian pula. Kemudian yang kedua, tidak membatalkan wudu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa keluarnya najis dari tubuh termasuk keluarnya darah dari anggota tubuh tidak membatalkan wudu. Mereka berdalil bahwa asalnya adalah tidak batal wudhu dan tidak ada dalil sahih yang menunjukkan batalnya wudhu karena hal tersebut. Imam An-Nawawi berkata bahwa pendapat yang paling baik saya pegang adalah bahwa asal dari masalah ini tidak membatalkan wudhu sehingga telah jelas ketetapannya dalam syariat, namun ternyata tidak ada. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang Dzatur Riqa. Lalu Nabi SAW singgah di suatu tempat, maka beliau bersabda, siapa yang bersedia melindungi kami? Maka bertugaslah seorang dari kalangan Muhajirin dan seorang dari kalangan Ansor. Lalu beliau berkata, hendaklah kalian berdua berjalan di depan perkampungan. Setelah mereka berada di depan perkampungan, maka seorang dari kalangan Muhajirin berbaring, sedang yang seorang dari kalangan Ansor melakukan sholat. Kemudian datang seorang dari kalangan musyrik atau musyrikin, lalu dia menghujamkan 3 anak panah kepadanya, namun orang itu meneruskan rukuk dan sujud. Lalu temannya menyadari ketika orang dari kalangan Muhajirin melihat darah yang terdapat pada orang Ansor. Subhanallah, mengapa tidak engkau beritahu aku saat pertama kali engkau terkena anak panah? Dia berkata, saya ketika itu sedang membaca surat, karenanya saya tidak ingin memotongnya. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Hadis ini menjadi dalil yang jelas bahwa darah tidak membatalkan wudhu walaupun banyak, karena seandainya hal tersebut membatalkan wudhu, niscaya dia akan keluar dari sholatnya. An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Al-Majmu', Nabi SAW
mengetahui hal tersebut dan tidak mengingkarinya. Imam Bukhari rahimahullah berkata dalam sahihnya, Al-Hasan berkata kaum muslimin masih terus sholat dalam keadaan luka. Tawus Muhammad bin Ali dan Atok serta penduduk Hijaz berkata darah tidak menyebabkan harus berwudu. Ibnu Umar pernah memencet lukanya lalu keluar darah namun dia tidak berwudu. Ibnu Abi Aufa pernah mengeluarkan ludah bercampur darah namun dia meneruskan sholatnya. Ibnu Umar dan Hasan berkata kepada orang yang berbekam tidak ada kewajiban baginya kecuali mencuci bagian yang dibekam. Al-Hafiz berkata dalam Al-Fat terdapat riwayat sahih bahwa Umar melakukan sholat sementara lukanya mengeluarkan darah. Mereka menjawab tentang dalil-dalil yang digunakan oleh mereka yang berpendapat membatalkan, yaitu hadis tentang mustahadoh, bahwa Nabi SAW menghendaki bahwa yang beliau tiadakan adalah darah haid. Maksudnya adalah bahwa tersebut bukan darah haid tetapi darah normal. Jika demikian halnya maka Anda jangan meninggalkan sholat, tapi sholatlah, hanya saja Anda harus berwudu setiap kali sholat. An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu', seandainya sahih maksudnya hadis tentang wanita mustahadoh itu, maka maknanya adalah beliau memberitahunya bahwa darah tersebut bukan darah haid tetapi darah yang mewajibkan wudu karena dia keluar dari tempat hadas. Beliau tidak maksudkan bahwa keluarnya darah dari mana saja mengharuskan berwudu. Demikian yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat.